Masih soal kisruh PSSI dengan Shin Tae-yong. Drama Korea ini endingnya masih patut kita tunggu. Happy ending buat siapa tapi? Harusnya happy ending buat semuanya, buat sepak bola Indonesia. Tapi saya kok merasa PSSI kurang punya itikat baik untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Shin Tae-yong. Kenapa? Pasti penasaran. Ini asumsi-asumsi saya kenapa PSSI saya lihat kurang punya itikat baik untuk melanjutkan kerja dengan Shin Tae-yong. Yang pertama kita ingat bahwa Shin Tae-yong nggak happy, Shin Tae-yong nggak nyaman. Karena nggak tahan, dia sampai melepaskan unek-uneknya, menyampaikan kekecewaannya, ketidaknyamanannya, dan itu pasti ada alasannya. Kalaupun ada catatan saya tentang unek-unek, tentang apa yang dilontarkan oleh Shin Tae-yong, adalah soal pernyataan dia yang mempertanyakan mundurnya mantan Sekjen Ratu Tisa. Buat saya ini koridor yang berbeda. Shin Tae-yong orang teknik, orang teknikal, sementara Sekjen adalah posisi struktural, organisasi, area yang menjadi wilayahnya ketum dan exco. Jadi mungkin catatan dari yang buat saya agak mencoba mendalami lebih jauh adalah pernyataan kenapa Shin Tae-yong mempertanyakan soal mundurnya mantan Sekjen Ratu Tisa. Jadi mungkin ini bisa jadi catatan bahan untuk komite etik. Tapi yang kita lihat setelah Shin Tae-yong melepaskan unek-uneknya dipublis oleh media Korea Selatan, PSSI responnya membentuk Satgas. Dan kita lihat, alih-alih mencoba dialog, mencoba bicara baik-baik, mengurai masalah dengan jelas, dengan clear, dengan cara berkelas, karena yang dihadapi adalah pelatih internasional asal Korea Selatan. Ini PSSI meresponnya dengan membentuk Satgas. Dulu waktu awal kontrak Shin Tae-yong nggak sama Satgas. Sekarang dia diperhadapkan dengan Satgas. Dan pernyataan pertamanya juga negatif ya, atau keras. Misalnya yang dilontarkan oleh ketua dari Satgas Tim Nasional Syarif Bastaman, bahwa PSSI adalah pemberi kerja, Shin Tae-yong adalah penerima kerja. Istilah itu rasanya kurang pas dalam konteks kerja federasi dengan seorang pelatih profesional. Kalau dengan karyawan PSSI masih masuk akal lah istilah itu dilontarkan. Yang kedua, langsung ada pernyataan ancaman. Kalau sampai minggu ini nggak datang, dipecat Shin Tae-yong. Jadi kan ini negatif. Pernyataan-pernyataan yang nggak membuat suasana kondusif. Nggak cukup sampai ancaman dipecat, juga dilansir beberapa media, ketua Satgas ini pernah mengatakan, kenapa latihannya di Korea Selatan kalau Piala Dunianya di Indonesia? Ini kalau orang bola ya nggak usah dikomentari ya. Maksudnya ya hanya bikin kita gitu loh. Itu 3 pernyataan yang sempat saya catat dari sikap Satgas, respon Satgas. Nah, respon Satgas ini makin negatif, makin buruk karena ditambah juga pernyataan dari Indra Safri, direktur teknik yang sebelumnya adalah asisten dari Shin Tae-yong. Indra Safri dipublis di media, publik mendengar, publik tahu, mengatakan bahwa Shin Tae-yong bicara bohong, bahwa yang dikatakan Shin Tae-yong adalah kebohongan. Berikutnya dia bilang Shin Tae-yong makin gak percaya diri dengan target yang dibebankan oleh PSSI kepadanya. Lalu yang ketiga dia menyinggung soal harga diri bangsa. Ya jangan terlalu sensi lebay ke arah harga diri bangsa gitu loh. Karena buat saya ini adalah persoalan, maksud saya ego itu gak usah dibawa-bawa ke arah ini. Ini soal perbedaan frekuensi profesional, pemikiran profesional bola antara PSSI dengan Shin Tae-yong. Jadi bukan persoalan ego bangsa, bukan. Persoalan frekuensi cara berpikir,
antara PSSI dengan Sinteyong. Nah, karena dasar itulah saya menganggap bahwa PSSI kurang punya itikat baik untuk tetap melanjutkan kerja dengan Sinteyong. Nah, kalaupun itu yang terjadi, katakanlah ujungnya pemecatan ataupun mundur, katakanlah pemecatan, sebetulnya kan Satgas nggak punya hak, tidak punya wewenang untuk menyampaikan, untuk memberikan ancaman seperti itu. Dalam statuta PSSI, penetapan pelatih tim nasional maupun juga pencopotannya atau pemecatannya itu ranahnya Exco, ranahnya eksekutif komite. Nah, pertanyaannya, Satgas ini adalah keputusan Exco bukan? Diputuskan berdasarkan keputusan Exco bukan? Itu satu soal tentang ranah Satgas pantas apa enggak ngomong seperti itu. Karena kalaupun Satgas seperti ini, sebetulnya PSSI itu hampir atau bukan hampir melakukan kesalahan sendiri, bumerang. Dengan membiarkan Satgas seperti ini bumerang buat PSSI. Citranya makin kurang baik di mata publik. Dan secara aturan organisasi, Satgas yang diketuai oleh Syarif Bastaman itu adalah mantan atau ketua dari komite pemilihan waktu Kongres PSSI November 2019. Nah, secara asas independen, yang namanya ketua komite pemilihan ataupun anggotanya tidak boleh terlibat atau melakukan fungsi eksekutif. Saya ulang, yang namanya komite pemilihan itu tidak boleh terlibat atau melakukan fungsi eksekutif baik di PSSI, Liga maupun klub dan turunannya. Nah, Syarif Bastaman ini kan kemarin di Kongres terakhir November 2019 adalah ketua pemilihan, ketua KP. Jadi itu artinya melanggar statuta. Jadi daripada Satgas ini bikin pernyataan-pernyataan yang nggak perlu dan bikin suasana nggak jadi kondusif, mendingan dibubarkan aja. Karena kalau terus ada, saya khawatir jadi drama baru buat PSSI. Apalagi terkait tadi, posisi ketua Satgas Timnas yang juga adalah ketua komite pemilihan. Sambil berharap drama Korea ini berakhir happy ending bagi semua tentunya, bagi sepak bola Indonesia tentunya, kita berharap bahwa jadi solusi bagi sepak bola Indonesia dan jangan jadi polusi. Tetap digocek, Bung Toy.